Walaupun anak gue ketika gue pakai gini dia nangis karena dia takut dipikir setan gitu yang ngomong kan. Yo, what's up guys, and welcome back to Best in Tech YouTube channel. Sama gue Marvin, dan yes, nggak berasa udah akhir bulan, which artinya kita akan share ke kalian gadget of the month, yaitu gadget-gadget apa aja yang seru, yang keren, yang bermanfaat buat gue selama bulan ini, dan juga gue harap buat kalian semua. Dan yes, nggak berasa ya, bulan Februari itu cepet banget, karena yes, abisnya di tanggal 28, gue masih agak kaget, tiba-tiba udah kelar Februari. Jadi yes, gue akan ada 5 buah gadget of the month yang akan gue share, plus gue juga akan umumin pemenang daripada si giveaway mystery box yang kita udah share sekitar minggu kemarin. Jadi kalau kalian belum ikutan, make sure kalian ikutan juga. Dan ya udah ada diumumin sih akhir video nih. Tapi jangan di skip dulu ya, ikutin aja langsung terus. Semoga kalian ada yang menang juga, jadi langsung aja tanpa basa-basi lagi kita mulai videonya. Let's go. Oke, yang pertama gue geser dulu aja ini karena akan memakan tempat. Yaitu, ini dia guys. Astaga, wajah. Oke, yang pertama ini adalah sebuah pembuat es batu cepat dari Notel Ice Maker. Jadi, yes, kita di studio ini guys, kita tuh cuma punya kulkas satu pintu. Yang mana tempat bikin es batunya itu juga pintunya bolong, jadi agak susah buat kita bikin es batu. Makanya setelah gua cek-cek selama ini tuh gua ada lihat beberapa video yang bisa ngedinginin minuman dengan cepat dan lainnya, tapi gua belum menemukan solusi yang oke kalau kita mau rame-rame nih party, misalnya kita butuh buat minuman dingin kan kita bisa pakai si ice maker ini. Dan makanya akhirnya gua beli juga dan gua cobain, karena si ice maker ini tuh bisa bikin es batu cepat dalam waktu 6 menit aja, itu bisa bikin buat 1 gelas. Dan gue juga sempet tes kemarin buat sekitar 30 menit itu bisa jadi es batu sekitar 35 piece yang bulat-bulat kayak gitu guys. Jadi bisa mungkin buat 5-6 orang itu udah cukup mendinginkan minuman. Dan power yang dipakai juga kecil, ini sekitar 150 watt kayak charger kemarin si Mi 11T Pro ya, yang chargernya segitu. Jadi kurang lebih ya oke sih, bikin es batu cepat, wattnya kecil, dan juga ini produknya juga garansinya aman 1 tahun. Notel sendiri bikin banyak produk yang inovatif ya, humidifier, air purifier, smart home, dan ini salah satu yang terbarunya. Makanya gue penasaran coba, dan ternyata fun banget buat dipakai, dan menurut gue oke sih buat jadi alat di rumah, tools buat mensupport nanti, apalagi kan kalau udah bisa ngadain event di rumah, kumpul rame-rame, ini bakal jadi tools yang seru banget nih buat bikin es batu. Cara kerjanya kalian tinggal isi air aja ke dalamnya, nanti es batunya sekitar 6 menit akan keluar daripada si makernya itu kan jatuh ke dalam si kontainer yang ada di sini. Dan ya simple banget sih, gue bisa simpen, gue bisa pakai es batunya, dan ya super convenient. Nah untuk Notel ini guys, dia tadi seperti yang gue bilang garansinya 12 bulan, dan dia juga udah ada service center di 30-an kota. Jadi tenang aja, aman banget buat kalian pakai jangka panjang. Oke, yang pertama Notel Ice Maker ini dijual di harga 2,49 juta rupiah. Yes, agak lumayan, emang agak pricey, tapi kalau kalian kondisinya kayak gua, ini bakalan kepake banget sih. So yes, itu tadi yang pertama. Sekarang kita lanjut ke gadget of the month yang berikutnya. Oke, gadget of the month kedua, ini dia sebuah produk kecil dari Huggies, yaitu cleaning pen. Cleaning pennya buat apa? Nih, gue tunjukin kalian. Jadi ini adalah sepatu kotor. Nggak ada sepatu kotor, ini adalah isinya sebuah AirPods. Ya, sini adalah pembersih buat kayak earbuds kalian, buat si AirPods bisa dibilang. Jadi kalian bisa kayak masukin gitu buat bersih-bersihin. Dan ini juga kalian bisa ada cleaner lainnya di dalamnya. Ada 3 tools ya totalnya ya. Ada besi ujung kayak misalnya kayak pena gini guys. Jadi kalian bisa congkel-congkel kotoran yang ada di dalam si earbuds kalian. Dan terakhir ada busa yang kayak sikat bisa dibilang ya. Ini buat nyikat space atau lubang-lubang kecil yang ada di AirPods juga misalnya, atau di earbuds lain. Biasanya yang ada noise cancelling gitu kan kayak ada lubang mikrofonnya tuh. Nah ini bisa disikat pakai ini, dan sikatnya ini padat banget. Jadi buat ngangkat debu-debu yang ada di dalam si earbuds kalian ini bakalan sangat kepake. Ini juga gue sempat coba buat bersihin lubang lightning charger yang ada di smartphone. Agak ngepas sih, cuma masih bisa ngeluarin kotoran-kotoran dari sana. Jadi kalau kalian yang sayang sama gadget kalian ya, ini boleh banget buat jadi tools buat dikoleksi, membersihkan gadget kalian. Nah untuk Huggies ini guys, ini harganya bisa dibilang cukup affordable. Gua kemarin belinya itu di TikTok Store sekitar 70 ribuan. Tetapi setelah gua cek di Tokopedia itu dijual di harga 50 ribuan aja. Jadi nanti cek aja langsung, linknya gua akan taruh di kolom deskripsi di bawah. Ini oke banget. Huggies itu kalau nggak salah juga salah satu ekosistem dari Xiaomi. Oke, sip, itu tadi yang kedua gadget of the month. Kita lanjut ke yang berikutnya. Oke
Oke, kita lanjut ke produk yang berikutnya adalah ini dia guys, sebuah adaptor charging dari USB-C ke Lightning iPhone yang kompatibel dengan fast charging dari McDodo. Yes, jadi ini tuh dulu gue sempet banget nyari-nyari ada nggak sih yang bikin beginian yang mana kalian tuh bisa kayak cantolin kabel kalian ke dalam kabel USB-C kalian dan kalian bisa dapat adaptor Lightning juga, jadi tinggal dicolokin aja. Dan ini juga kayak gue bilang tadi kompatibel dengan fast charging iPhone dimana kalian bisa ngecas sampai 50% dalam 30 menit aja. Nah, apa perbedaannya dengan yang versi sebelumnya? Gue tuh sebelumnya punya banyak kabel kayak gini guys, kabel yang USB-C ada adaptor Lightning-nya. Ini juga kebetulan dari sama-sama McDodo juga. Dan ini kekurangan yang menurut gue adalah dia tuh panas. Jadi dia punya bagian lightning connector ini sering panas kalau kalian pakai di USB charging ke iPhone fast charging gitu. Cuma di versi yang ini guys, gue nggak tahu kenapa dia lebih adem aja. Jadi kadang kalau kita lagi pakai sambil ngecas kan, which is gue sebenarnya nggak rekomend, itu masih lebih aman, masih lebih adem dibandingkan kalau kalian pakai yang konektor langsung ini yang bikin HP atau dia bikin si ininya juga plugnya jadi panas. Makanya setelah gue beli ini gue agak-agak lebih ngerasa nyaman aja gitu pakainya, makanya gue berani rekomend ke kalian. Jadi kalau kalian ada kabel USB-C ke USB-C yang standar ya, jadi kalian nggak perlu beli yang modelan kayak gini, atau kalian juga nggak perlu bawa dua kabel, nggak perlu bawa satu Lightning, satu USB-C, cukup beli adaptor ini aja, dikaitin di kabel USB Type-C kalian. Oke, jadi itu tadi untuk konektornya. Ini harganya emang lumayan, mungkin makanya harganya sekitar 70.000. Tetapi mungkin karena harganya lumayan juga kualitasnya makanya bagus dan enggak panas. Oke, sip, itu tadi dari McDodo. Sekarang kita lanjut ke Gadget of the Month yang berikutnya. Oke, Gadget of the Month yang keempat adalah produk buat bapak-bapak atau ibu-ibu nih yang punya baby kayak gue ya. Jadi yes, gue punya anak. Kalau kalian belum tahu, anak gue udah mau umurnya 2 tahun. Dan gue itu dari awal dia lahir itu pakai baby monitor guys. Awal-awal tuh gue pakai baby monitor yang wifi. Dan gue sejujurnya gue nggak rekomend pakai yang wifi. Kenapa? Karena setiap kali kita mau monitoring itu kayaknya ada sedikit delay dan kadang-kadang ya nggak reliable lah koneksinya. Terutama kalau kalian lagi di dalam rumah ya. Gue nggak tahu kenapa akhirnya gue mencari baby monitor yang pakai monitor. Waktu itu gue ketemu beli di China, harga nggak ada brandnya, harganya sekitar 1 jutaan. Dan monitor itu emang kepake banget sih karena kalian bisa ngelihat dengan jelas dan langsung live gitu, nggak ada delay, nggak tergantung sama koneksi internet. Kemudian setelah gue pakai setahun lebih ya berarti ya, anak gue udah mau 2 tahun ini, monitornya mulai banyak masalah dan juga emang dari awal tuh problemnya kayak banyak tombol-tombol rusak, jadinya akhirnya nggak kepake fitur-fiturnya. Akhirnya setelah pakai setahun lebih itu mulai rusak, mulai sering hilang gambar dan sebagainya. Akhirnya gue cari-cari lagi monitor baby yang baru dan gue ketemu sama merek Hubble. Hubble ini kalau nggak salah dulu sama Motorola barengnya guys, cuma sempat nggak dijual di Indonesia waktu awal-awal anak gue lahir. Akhirnya sekarang gue cek udah dijual lagi di Indonesia juga, produknya resmi, official ya, ada garansi 1 tahunnya. Nah ini guys, dia juga ada layarnya, ukurannya 5 inci memang, tetapi selain layar dia juga bisa dimonitor dari smartphone. Jadi dia bisa dibilang kayak hybrid system gitu. Nah ini kerennya adalah yang gue suka adalah fitur-fiturnya ini banyak. Kalian tuh kayak bisa ngezoom gitu guys dari monitornya. Jadi walaupun layarnya 5 inci terkesan kecil, kalian tetap bisa ngelihat dengan jelas karena dia bisa kayak ngezoom gini. Tuh kalau gue ngezoom ke muka gue, ini kebetulan lagi di sebelah kan. Tuh, kalian bisa ngelihat misalnya posisi anak kalian di mana itu dengan sangat jelas. Jadi ya gue bener-bener kepake banget fitur-fiturnya. Dia juga ada kayak suhu, ada temperatur, dan semua kedengeran jelas, bisa two-way connection juga, tinggal ngomong aja nih, ada tombol mikrofonnya terus ngomong. Walaupun anak gue ketika gue pakai gini dia nangis karena dia takut dipikir setan gitu yang ngomong kan. Jadi ya ini fitur-fiturnya banyak dan lengkap banget, dan pastinya juga dia juga fitur yang cloud, fitur smartphone-nya juga kepake. Itu make sure aja kalian download aplikasinya yang benar karena aplikasinya lumayan banyak di App Store dan Play Store. Nanti gue taruh aja link yang benernya ada di bawah juga. Oke, itu tadi untuk baby monitor. Ini baby monitornya ya, highly recommend kalau kalian punya anak. Kalau kalian belum ya investasi aja, mana tahu ntar cepet dapat anaknya jadi ya. So yes, itu tadi. Oh ya, satu lagi, untuk charging dia pakai DC 5 volt, jadi sayangnya itu sih yang menurut gue kekurangan. Dia punya chargingnya bukan pakai yang kayak smartphone Type-C atau minimal micro USB lah biar gampang ya. Ini masih pakai yang DC 5 volt, tapi sisanya ya menurut gue udah oke. Tuh lihat muka gue, jelas ya, Full HD 1080p. Oke, nah untuk harganya sendiri, Hubble Nursery Palm Cloud ini dijual di harga 1,999 juta rupiah. Dan seperti yang gue bilang, garansi setahun. Dan pastinya juga menurut gue highly recommend buat kalian yang udah punya anak, atau kalau kalian yang belum punya anak, mana tahu investasi ini bisa kepake juga. Oke, sip, itu tadi. Kita lanjut ke gadget of the month kita yang terakhir.
Oke, gadget of the month kita yang terakhir adalah yang dari tadi kalian lihat di belakang tuh ya. Yang dari tadi muterin-muterin YouTube, subscriber, view count. Gue ambil dulu aja. So ini dia yang dari tadi kalian dari belakang ini adalah dari Divoom, yaitu Divoom namanya Pixel 64. Gua dulu banget awal-awal mulai channel Best in Tech, gue pernah bahas satu produk Divoom dan itu juga keren banget. Mungkin kalian semua masih ingat atau ada OG subscriber di sini. Komen di bawah. Ini juga sama guys, ini produk terbarunya mereka yaitu Divoom Pixel 64 di mana dia bisa nampilin kayak gini guys, semacam Cloud Pixel Art Display. Ini ada pixel gitu di mana totalnya tuh 64 kali 64. Jadi nggak sampai even 720p ini ya. Ini adalah display yang bisa kalian atur-atur dari smartphone, ada aplikasinya di Divoom juga. Tinggal kalian download dan kalian bisa bikin custom atau kalian bisa bikin template kayak gini, kalian bisa munculin kayak YouTube subscriber kalian, bisa munculin Twitter, bisa Instagram, TikTok, dan jangan lupa juga follow ke sosial medianya Best in Tech di sini, oke? Jadi kalau kalian follow, ini angkanya akan bertambah, jadi semakin banyak di follow semakin naik angkanya ya. Semoga sampai 1 juta subscriber soon. Amin. Dan ini ada viewer count juga, kalau TikTok gitu-gitu juga bisa dimunculin semua dari aplikasinya, tinggal diatur aja. Dan selain ini juga kalian bisa atur kayak buat misalnya ada saham lah, ada Bitcoin lah, berbagai macam bisa kalian bikin sendiri juga, gambarnya juga bisa. Dan ini itu di power menggunakan kabel USB Type-C down, dan sekarang sini gue pakai power bank doang guys. Karena cuma pakai 10 watt jadi hemat energi juga, nggak butuh energi yang gede-gede banget. Plus ini bisa kalian mounting di dinding ataupun dijadiin stand kayak gini, tadi gue taruh di belakang. Ya, keren banget juga. Nah, untuk Divoom Pixel 64 ini juga bisa ada berbagai mode. Kalau kalian mau pakai ini tinggal diklik aja nih. Bisa jadi visualizer, jadi kalau gua ngomong ya, ini juga akan ada boom, ada berbagai mode-modenya juga, bisa diatur. Jadiin animasi doang juga bisa kalau kalian pengen munculin. Jadi unik banget, cakep banget buat menambah elemen keren dari setup kalian. Mungkin yang kalian yang kerja di rumah pengen nambahin sesuatu biar nggak ngebosenin ya. Lihat ini aja satu gitu. Dan by the way, ini juga kemarin kan gue sempet ada satu alat di meja gue yang juga suka nampilin subscriber. Itu namanya Lametric Clock. Itu sebenarnya nggak ada di Indonesia. Gue sendiri dikirimin sama temen dari Amerika waktu itu, dan itu juga harganya lumayan, bahkan lebih mahal dibanding yang ini guys, karena ini harganya itu dijual di harga 2,3 jutaan aja, sedangkan yang itu bisa 3-4 juta sampai Indonesia. Mahal banget. Jadi mending beli yang ini aja, lebih gede, lebih bagus, lebih banyak macam-macamnya, dan pastinya bikin ya suasana jadi lebih keren juga sih. Oke, so itu tadi untuk gadget of the month kita yang terakhir. So guys, that's it. Itu tadi untuk Gadget of the Month edisi bulan Februari 2022. Dan seperti yang gue bilang di awal, gue akan umumin juga pemenang buat giveaway Mystery Box edisi bulan Februari. Langsung aja dicek ini dia namanya. Dan congrats buat teman-teman yang udah menang. Cara klaimnya kalian bisa cek aja langsung di kolom deskripsi di bawah. Gue taruh di sana. Biasanya sih gue langsung minta DM ke Instagram aja. Dan screenshot komen kalian beserta profil kalian. Dan nanti juga di bulan Maret akan ada juga mystery box, jadi make sure kalian stay tune dengan subscribe ke YouTube channel Best in Tech. Jangan lupa juga kalau kalian suka video ini diklik tombol jempol, karena Gadget of the Month adalah video yang paling biasanya ditunggu-tunggu sama kalian. Jadi thank you so much buat supportnya. Dan itu aja sih, kalau kalian ada komen, kritik, saran, pertanyaan, langsung tulis saja di kolom comment section di bawah. Dan itu aja, nama gue Malvin, stay safe, stay healthy, and I'll see you guys on my next video. Ciao! 1 juta views, tapi sebulan.